Nama paguyuban ini Ikatan Batin Angesti Sampurnaning Kautaman. Nah, itu dalam bahasa Jawa artinya kalau diindonesiakan secara hubungan kemanusiaan atau human relation, satu warga, satu anggota dengan anggota yang lain itu terikat batinnya. Walaupun lahiriah tempatnya bisa berjauh-jauhan, tapi kami terikat di dalam satu paguyuban. Sebetulnya kita menghayati sama-sama yang disebut ilmu ASK itu ilmu rasa, sastra dan bahasa Jawa, dan sejarah sura. Ada latihan-latihannya, ada ujian-ujiannya, gitu. Ujiannya itu hidup, yaitu ilmu rasa itu dulu. Kemudian ilmu rasa, sastra itu dalam artian segala sesuatu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari itu dianalisis, ya, dilakukan analisis. Bahasa itu setelah tahu menghayati, kemudian berusaha dikomunikasikan, artinya perintah rasa kita setelah menghayati seperti apa. Nah, itulah satu dengan yang lainnya selalu ada komunikasi. Jadi setiap yang sudah mulai mempelajari ilmu rasa itu mempunyai kewajiban setiap hari melatih sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. Bagaimana? Nah, itu caranya dengan latihan sujud namanya. Latihan sujud itu ya kalau secara agama namanya berdoa. Tapi di situ terlebih-lebih bukan apa yang kita katakan di dalam pikiran kita, tapi belajar untuk merasakan keheningan. Nah, ini melatihnya sambil sebutan kata halaha atau Allah. Terus masuknya ini lah, keluarnya ha. Tapi ini kalau ditulis bahasa Indonesia hanya A-L-A-H, bukan double L, ya. Karena ini berasal dari tulisan Jawa. Itu setiap warga setiap hari itu dulu yang dipelajari. Peringatan satu suro ASK itu sebetulnya rangkaian ritual, ya, walaupun sederhana. Tadi dimulai dari sujudan atau bahasa Jawanya itu ngabekten. Ngabekten itu berbakti. Kemudian dari sana terus ke sekretariatan di Pakuncen ini itu sudah disiapkan jago putih mulus dan juga dere. Dere itu ayam betina tapi yang belum pernah bertelur, ya, itu hitam mulus, harus sampai darahnya juga hitam. Itulah korban agung. Setelah itu dimasak jadi ingkung. Kalau sudah jadi ingkung, inilah Tuhan korban kita, wujud korban kita memperingati datangnya satu suro. Nah, ini makanya rangkaian ini selalu begitu, tidak bisa dibolak-balik karena ini rangkaian yang runut. Hubungannya dengan kebudayaan, jadi memperingati satu suro ini sudah menjadi kultur, terutama orang-orang Jawa, suku Jawa. Pada waktu itu di daratan Asia, ya, benua Asia itu belum ada, nusantaranya belum ada, sehingga itulah budayaan yang sudah turun-menurun. Nah, kita melestarikan. Awal mulanya kayak gitu. Nah, itu ya belum ada agama tentu saja, maka tidak ada kaitannya. Ajaran ASK disebut ilmu rasa. Rasa ini agak berbeda, kata rasa dalam bahasa Indonesia ini agak berbeda dengan yang ada di intern ASK. Tidak hanya ke indera kelima, indera manusia, tidak, karena di ASK ada indera yang keenam. Indera keenam inilah potensi untuk menghubungkan rasa dalam pribadi dengan rasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ilmu ASK itu, ilmu rasa itu selalu mengikuti, disimbolkan dalam lambang ASK. Jadi itu ada 5 fong, ada 5 petir gitu. Dan sedikit ada 55 semacam simbol frekuensi kecil-kecilan. Itu yang di tengah itu dengan yang di pinggir, yang di tengah itu individu. Itu satu individu berhubungan dengan yang di pinggir itu seolah-olah kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu.
energi dari Tuhan itu lembut, sangat halus. Kalau merubah sesuatu, menciptakan sesuatu, itu demikian lembutnya. Maka ini yang bisa dipelajari sebagai kata ho. Ho itu awal, mula, ya toh. Tapi ho disandangi, taling menjadi he. E itu sama dengan 5 kekuatan yang ada di situ, angin, air, bumi, api, terus kemudian rasa, hidup. Itu 5 dalam satu itu disebut manungsa lima hanung rasa. Dan kemudian itulah yang dijadikan teman bagi kehidupan kita sehari-hari. Itulah ilmu rasa dan aktualisasinya pada sepanjang masa. Kita pertahankan di situ. Makanya untuk ilmu ASK yang harus konsisten ini mengikuti dan harus selalu menjadi aktual sepanjang zaman.